Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih akan membahas tentang lanjutan dari aplikasi ilmu tili ternak untuk beberapa kegiatan di bidang peternakan. Jadi di samping peternakan itu mempunyai tujuan-tujuan komersilnya, baik itu produksi, reproduksi ataupun hobis, itu masih atau juga digolongkan pada beberapa kegiatan atau tujuan komersialisasinya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ada 6, yaitu dari tipe pedaging. Jadi di sini ada ternak yang dia ditujukan untuk ternak tipe pedaging, itu baik ruminansia maupun non ruminansia. Kemudian ada ternak tipe perah, itu dari kelompok ruminansia, tipe pekerja, itu juga ruminansia. Dwiguna itu bisa ruminansia. Kemudian tipe petelur adalah non ruminansia dan hobi. Nah, kalau hobi ini bisa meliputi baik ruminansia maupun non ruminansia. Nah, untuk tipe pedaging itu ketika kita menilai ternak atau memilih bakalan untuk tipe-tipe pedaging, terutama adalah ruminansia, namun ini juga bisa berlaku untuk non ruminansia. Itu kualitas dagingnya harus maksimum dan mudah dipasarkan. Jadi harus melihat dulu masyarakat itu apa yang disukai. Jadi dari produksi daging apa. Kemudian kalau di khusus ruminansia kita harus melihat tubuh itu, kalau dari samping dia berbentuk persegi panjang atau balok, sehingga tubuhnya dalam, baik bagian torak maupun abdomen namun tidak buncit, kemudian besar. Kemudian laju pertumbuhannya cepat. Jadi bisa menghasilkan daging dalam waktu yang lebih cepat. Tentunya dengan kebutuhan pakan yang bisa diminimalkan, sehingga di sini adalah efisiensi pakan itu juga harus menjadi pertimbangan. Nah, contoh-contoh tipe pedaging kalau di peternakan itu, kalau di ruminansia ada Simmental, kemudian Limousin, dan yang baru in sekarang adalah Belgian Blue. Walaupun dia berotot, tapi dia tidak tipe pekerja. Walaupun ototnya kelihatan besar-besar, dia lebih ke tipe pedaging. Kemudian kalau dari non-ruminansia, itu ada broiler. Kemudian ada lagi persilangan-persilangan ternak non-ruminansia lokal yang baru. Jadi seperti Jawa Super, yang disilang hasil persilangan dari betina tipe layer atau tipe petelur dengan ayam jantan lokal yang dia mempunyai potensi genetik untuk pertumbuhan perdagingan yang baik. Kemudian yang kedua adalah tipe perah. Jadi kalau tipe perah itu berbeda dengan tipe pedaging, kita memilihnya itu justru di bagian belakang dia harus lebih lebar daripada bagian depan, atau membentuk seperti baji, seperti segitiga, seperti gergaji. Kenapa? Karena kalau tipe perah itu berarti nanti di bagian putingnya, bagian ambingnya dia harus lebih besar daripada tipe pedaging. Kemudian sistem bentuk perambingan itu baik, putingnya simetris, efisiensi pakan dialihkan ke produksi susu tinggi, dan sifatnya dia lebih jinak. Untuk tipe pekerja itu kita pilih biasanya penilaiannya adalah di tubuhnya. Tubuhnya harus besar, kuat, perototan kuat, kemudian sifatnya tenang, patuh, kemudian gerakan anggota tubuhnya bebas, lincah. Kita lihat juga bagian kakinya dia harus panjang dan kuat. Nah, contoh-contoh untuk tipe kerja ini seperti peranakan ungul dan lain sebagainya. Kemudian yang tipe dwiguna itu bisa kita ambil untuk susu maupun daging. Itu kalau kita difungsikan sebagai susu dan daging, maka cirinya itu harus berada di antara tipe perah dan tipe pedaging. Nah, kalau misalnya kita menggunakan dwiguna ini untuk pedaging dan pekerja, maka cirinya harus antara dia tipe pedaging dan tipe pekerja. Nah, kalau susu dan daging itu misalnya Simmental. Simmental itu sebenarnya kalau di Eropa juga dia dimanfaatkan untuk air susunya. Air susunya juga dipanen di samping daging. Kemudian kalau tipe daging dan kerja itu bisa juga misalnya peranakan unggul. Dia itu untuk kerja dia bisa karena dia lebih patuh dan jinak, kuat juga. Kemudian dagingnya dia juga bagus. Ataupun sapi lokal yang lainnya.
Kemudian kalau tipe petelur ini khususnya adalah pada ternak-ternak non-ruminansia. Jadi kalau kita ngecek biasanya pada bagian tulang pubis dia kecil, kenyal, elastis dan berjauhan. Jadi jaraknya sehingga lebar. Nah, pubis ini nanti berkaitan dengan proses pengeluaran telur atau saluran reproduksinya. Kemudian perutnya halus, kemudian dia penuh dan elastis. Nah, kloakanya juga kita cek lebih lebar, basah, pucat, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk kelanjutan dari aplikasi ilmu tilik ternak di bidang peternakan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.